Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul jahilil muqassiri. Perumpamaan orang bodoh yang tidak mau mempelajari bitolabil ilmi, di dalam menuntut ilmu al-wajibi, yang wajib. Jadi perumpamaan orang bodoh yang tidak mau mencari ilmu yang wajib, tidak mau mempelajari ilmu yang wajib. Muqassir ini katakanlah tidak mau, malas orang tersebut. Alaihi kepada orang jahil adalah kamasari abdin, seperti perumpamaannya tersebut seperti seorang budak hamba sahaya, arsala, yang mengutus ilahi kepada hamba sahaya, sayyidnya hamba sahaya. Jadi maksudnya adalah seperti budak atau hamba sahaya yang dikirim surat oleh sayyidnya, oleh majikannya, kitaban kepada sebuah surat, ya'muruhu bihi, ya'muruhu merintah sayyid kepada abdin, kepada hamba sahaya, bihi di dalam surat tersebut, bi asya kepada beberapa hal atau beberapa perkara, wayanhahu dan melarang sayyid kepada hamba sahaya, majikannya melarang kepada hamba sahaya, kepada budak itu, bihi di dalam surat, an asya'a, tentang beberapa perkara. Jadi seperti sayyid, seorang sayyid atau majikan, jadi hamba sahaya atau budak yang dikirim surat oleh majikannya, yang mana di dalam surat tersebut majikannya menyuruh kepada budak untuk melakukan beberapa perkara, dan sayyid tersebut atau majikan tersebut melarang kepada budaknya, melarang beberapa perkara. Jadi ada perintah dan ada larangan di dalam isi surat tersebut yang ditujukan kepada budak. Falam yandur fi dzarikal kitabi walam ya'rif ma fihi aslan ma qudrati. Falam yandur, akan tetapi budak tersebut, hamba sahaya atau abid, tidak melihat bidzarikal kitabi, kepada isi surat tersebut, walam ya'rif dan tidak ingin mengetahui hamba sahaya tersebut kepada perkara pihi yang ada di dalam surat aslan sama sekali, ma'al kudrati, padahal mampu, bisa, ala dzalika kepada melihatnya, kepada melihat surat, kepada mengetahui surat, wa tamakkuni dan memungkinkan minhu dari melihat surat tersebut. Maksudnya adalah akan tetapi budak tersebut tidak melihat isi surat itu, bahkan tidak ingin tahu apa yang ada di dalamnya sama sekali. Padahal budak tersebut bisa atau mampu, memungkinkan melihat, bahkan membaca isi surat tersebut. Wa masarul alimi, sedangkan perumpamaan orang alim, ala dilam yakmal, yang tidak mengamalkan orang alim tersebut, bilmi kepada ilmunya orang alim, kama saliman seperti perumpamaan orang nadoro yang melihat siapa orang fi kitabi sayyidihi, kepada surat majikannya orang alim. Surat majikannya orang alim. Nah sekarang
perumpamaan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah ibarat seorang hamba sahaya yang membaca surat. Ini mas suratnya sudah dibaca suratnya. Hamba sahaya yang membaca surat majikannya. Walima mapihi, walima dan mengetahui orang alim tersebut atau budak tersebut, hamba saya mengetahui maka pada perkara pihi yang ada di dalam surat. Jadi mengerti isinya. Falam yam tasil, tetapi orang alim tersebut atau hamba sahaya tersebut tidak menuruti disain kepada suatu perkara min awamirihi dari perintah-perintah majikannya, walam yajtanib dan tidak menjauhi orang alim tersebut sayan kepada perkara min nawahihi dari apa-apa yang dilarang oleh majikannya. Aladin naso alaiha bi kitabihi, alati naso yang tersurat, yang ternas, ada nasnya, alaiha atas perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut bi kitabihi di dalam surat majikannya tersebut. Artinya adalah ini perumpamaan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya seperti seorang hamba sahaya atau budak yang membaca surat dari majikannya. Dan orang alim tersebut, budak tersebut mengerti isi suratnya. Tetapi orang alim itu tidak menuruti perintahnya dan tidak menjauhi larangan-larangannya, larangan-larangan majikannya, yang mana larangan dan perintah dan larangan tersebut tercantum di dalam surat. Pandur maka lihatlah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, hal taro taksiron. Apakah engkau pernah melihat kecerobohan? Asna yang lebih buruk, min taksiri hadainil abdaini bihaqi sayyidihima. Dari kecerobohan kedua hamba sahaya ini terhadap kedua majikannya mereka. Apakah engkau pernah melihat kecerobohan yang lebih buruk dari kecerobohan kedua hamba ini terhadap hak kedua majikan mereka? Dua majikan mereka. Wal takumu lahu ma'indahu hujjatun au udhrun. Apakah kiranya mereka bisa beralasan atau mencari udur? Ini keduanya tersebut, kedua hamba sahaya tersebut, apakah bisa beralasan atau mencari udur di hadapan sang majikannya? Wal ahadun ahakku bila iqabi wan nakali min huma lijaro atihima. Dan apakah ada seseorang yang lebih berhak mendapat hukuman daripada keduanya karena kelancangan keduanya? Wakillati ta'dimihima lisayyidihima, dan ketidakhormatannya. Jadi keduanya tersebut tidak hormat, dan ketidakhormatan kedua hamba saya tersebut terhadap majikannya, lisayyidihima, terhadap majikan kedua hamba saya. Fahdar antakuna ahadar rajulainil mas'umaini. Sebab itu fahdar. Oleh sebab itu fahdar, jangan sampai engkau menjadi salah satu dari dua orang tercela ini. Jadi takutlah engkau antakuna, bahwa engkau ada ahadar rajulainil mas'umaini,
menjadi salah satu dari dua orang yang tercela ini. Al-jahili alladzi la yata'allamu. Jadi kedua orang yang tercela ini adalah orang yang bodoh. Alladzi la yata'allamu, yang tidak mau belajar. Orang dia tersebut orang bodoh yang tidak mau belajar. Wa awil alimi awil alimi la ya'malu, atau yang kedua nih, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Patah luka ma'al halikin, maka engkau celaka bersama orang-orang yang celaka. Watahsuru, patah luku, watahsuru ad-dunya wal akhirata, dan kamu rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Wa amal ittisa'u, dan adapun secara meluas bil ulumid diniyatin nafi'ati, dalam belajar ilmu agama yang bermanfaat, wal istiksaru, dan memperbanyak minha dari ulumid diniyah an-nafi'ah, jadi memperbanyak porsinya, waziyadatu, dan melebihi ala qadril hajati, kepada ukuran kebutuhan. Fadzalika min a'dzamil wasaili ilallahi, fadzalika, maka hal tersebut adalah, yaitu ittisa, istiksar, dan ziyadah, adalah min a'dzamil wasaili, termasuk salah satu perantara yang paling agung ilallahi, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, adapun belajar ilmu agama yang bermanfaat secara meluas dan memperbanyak porsinya melebihi yang dibutuhkan, hal ini termasuk salah satu perantara yang paling agung untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdhalil fadhaili indallahi, dan termasuk keutamaan yang paling puncak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin ma'al ikhlas liwajhillahi, namun hal tersebut harus disertai dengan ketulusan hati, liwajhillahi, karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bitolabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Wa ma'a mutolabatin nafsi bil amali bima ta'lamu, dan menuntut diri sendiri untuk mengamalkan ilmunya. Jadi disertai menuntut diri sendiri bil amali, untuk mengamalkan bima, kepada ilmu ta'lamu, yang kamu mengetahui kepada ilmu tersebut. Maksudnya adalah menuntut diri sendiri untuk mengamalkan ilmunya. Wa ta'limihi, dan mengajarkannya ilmu tersebut li ibadillahi, kepada hamba-hamba Allah, kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah. Muridan bidzalika kullihi wajhallahi wad daral akhirati. Muridan, jadi berharap, dengan berharap bidzalika, dengan mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, semuanya tersebut wajhallahi wa darul akhirat, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.